لازم نفعل المركز. Ini bukan sekadar berita luar negeri. Ini bukan hanya headline yang lewat di layar ponsel. Ini adalah konflik yang mengguncang struktur keamanan global. Dua negara, Iran dan Israel, dua rival lama, dua kekuatan regional. Dan ketika rivalitas panjang berubah menjadi serangan terbuka, dunia tidak hanya menyaksikan, dunia ikut merasakan dampaknya. Kita melihat ledakan, kita mendengar retorika keras, kita membaca ancaman. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memulai? Siapa yang membayar harga paling mahal? Mari kita bedah, perlahan, tajam, terstruktur. 28 Februari 2026, operasi militer besar diluncurkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Serangan udara terkoordinasi menghantam fasilitas militer dan target strategis di Iran. Nama operasi itu disebut Lion's Roar. Sasaran yang disebutkan infrastruktur militer. Ancaman yang diklaim keamanan jangka panjang Israel. Namun dalam serangan tersebut, sejumlah pejabat tinggi Iran dilaporkan tewas. Itu bukan hanya serangan taktis, itu simbolis, itu politis, itu sangat provokatif. Bagi Iran, ini bukan sekadar operasi militer, ini pelanggaran kedaulatan, ini agresi langsung terhadap negara berdaulat. Dan dalam politik internasional, ketika sebuah negara merasa diserang, respon hampir selalu datang. Iran tidak menunggu lama. Gelombang rudal balistik diluncurkan. Drone jarak jauh dilepaskan. Sasaran wilayah Israel, termasuk kawasan metropolitan Tel Aviv. Sirene berbunyi. Orang-orang berlari menuju bunker. Langit malam berubah menjadi kilatan cahaya intersepsi dan ledakan. Sebagian rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan seperti Iron Dome. Namun, tidak semuanya. Beberapa menghantam bangunan, beberapa menyebabkan kerusakan nyata, beberapa merenggut nyawa. Dan di titik inilah kita perlu berhenti sejenak, karena di balik istilah balasan, di balik kata strategis, yang jatuh bukan hanya beton dan baja, yang jatuh adalah manusia. Iran menyatakan ini adalah hak membela diri, balasan atas agresi, pesan bahwa mereka tidak akan diam. Apakah itu dapat dipahami secara logika geopolitik? Ya. Apakah itu menghapus penderitaan warga sipil? Tel Aviv adalah kota modern, pusat teknologi, pusat ekonomi, simbol stabilitas Israel. Ketika rudal jatuh di sana, pesan yang dikirim sangat jelas. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dalam perang. Bangunan retak, jendela pecah, api menyala di beberapa titik. Tim penyelamat bekerja sepanjang malam. Beberapa keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Anak-anak tidur di ruang bawah tanah. Orang tua mencoba terlihat tenang, meski mata mereka menyimpan ketakutan. Kita sering melihat angka. 1 tewas, puluhan luka-luka. Tapi angka tidak pernah bisa menggambarkan trauma, dan disinilah tragedi perang menjadi nyata. Pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan operasi ini demi keamanan nasional. Amerika Serikat mendukung langkah tersebut sebagai upaya mencegah ancaman yang lebih besar. Di sisi lain, Iran menyebut serangan awal sebagai tindakan agresif yang tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Retorika keras dilontarkan. Janji pembalasan lebih besar dikumandangkan. Namun, di balik retorika itu ada kalkulasi.
Israel menghitung risiko regional, Iran menghitung batas eskalasi, Amerika menghitung tekanan domestik dan global. Perang modern bukan hanya soal senjata, ini soal pesan, soal persepsi, soal siapa terlihat kuat dan siapa terlihat lemah. Namun, kekuatan yang terlihat tidak selalu berarti kemenangan moral. United Nations menggelar sidang darurat. Seruan deeskalasi dikeluarkan. Pernyataan keprihatinan dibacakan. Namun publik bertanya, di mana tindakan nyata? Di mana penegakan aturan? Struktur PBB memiliki keterbatasan. Hak veto 5 anggota tetap Dewan Keamanan. Politik besar yang membayangi setiap resolusi. Apakah PBB dalam konflik? Tidak. Apakah PBB berdaya penuh menghentikannya? Juga tidak. Dan di tengah tarik-menarik itu, konflik terus berjalan. Ketegangan meluas. Kelompok di Lebanon ikut bergerak. Pangkalan militer Amerika di kawasan menjadi target ancaman. Pasar energi global bergejolak. Selat Hormuz kembali disebut-sebut. Harga minyak merespons. Investor global gelisah. Perang regional bukan lagi teori. Ia menjadi kemungkinan. Dan sejarah mengajarkan satu hal. Perang di Timur Tengah jarang berhenti di satu perbatasan saja. Di Tel Aviv, perayaan dipindahkan ke bunker. Di Iran, keluarga berduka atas korban serangan udara. Tidak ada ibu yang ingin anaknya mati demi simbol politik. Tidak ada ayah yang ingin rumahnya hancur demi pesan strategis. Kemanusiaan selalu menjadi korban pertama dan seringkali korban terakhir. Di balik peta dan analisis militer, ada wajah-wajah yang kehilangan masa depan. Dan itu tidak boleh kita lupakan. Kita hidup di era informasi cepat. Kita mudah berpihak, mudah menyalahkan, mudah membenci. Namun konflik seperti ini menuntut sesuatu yang lebih dewasa. Pemahaman, analisis, empati. Apakah Iran punya hak membela diri ketika diserang? Itu bagian dari hukum internasional. Apakah balasan militer selalu membawa keadilan? Itu pertanyaan yang lebih sulit. Apakah serangan awal bisa dibenarkan sepenuhnya? Sejarah akan menilainya. Tapi satu hal yang pasti, setiap eskalasi selalu menambah daftar korban. Mari kita berpikir bersama, bukan hanya tentang siapa yang kuat, tetapi tentang bagaimana dunia bisa mencegah spiral ini berlanjut. Jika kamu menghargai analisis yang tenang, mendalam, dan tidak sensasional, dukung channel ini. Tekan subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini agar diskusi yang sehat bisa terus hidup. Karena dunia tidak berubah oleh teriakan, ia berubah oleh pemahaman. Video ini bertujuan untuk analisis geopolitik dan edukasi, bukan untuk membenarkan kekerasan, bukan untuk mendukung perang. Semua informasi disampaikan berdasarkan laporan publik dan sumber internasional yang tersedia. Kami menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dimanapun. Pandangan yang disampaikan bersifat analitis dan terbuka untuk diskusi yang beradab.